Salah satu hal yang Yesus ajarkan tentang Allah Bapa adalah Bapa mau kita menghidupi kehendaknya dalam hidup kita. Dan kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bahwa melakukan kehendak Bapa menjadi tujuan dalam hidupnya. Dalam Yohanes 6 ayat ke-38 kita baca sama-sama. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus berkata, aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa prioritas dalam hidupnya, bahkan tujuan dalam hidupnya adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya. Bahkan kita tahu ketika di Taman Getsemani, sebelum Yesus ditangkap untuk disalib, Yesus berdoa 3 kali. Dan salah satu bunyinya begini, Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bahwa melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya menjadilah prioritas utama. Dalam hidup kita, Tuhan punya kehendak. Saya percaya kalau orang bisa lahir ke dunia ini, bukan karena kebetulan, bukan karena kemauan orang tuanya, tapi karena Tuhan punya rencana. Di dalam hidup setiap kita, ada kehendak Bapa, yaitu pekerjaan baik yang Dia titipkan dalam hidup kita. Hari ini, mari lihat hidupmu. Apakah yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini? Bentuk kepercayaan Tuhan bermacam-macam. Yang pertama, kekayaan, nama besar, jabatan, keluargamu, anak-anakmu, pelayananmu, bahkan apalagi talentamu, kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidupmu merupakan benih modal yang Tuhan berikan untuk kita menghidupi panggilannya. Katakan amin. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat ini mengajar kita bahwa Yesus sangat serius untuk kita orang percaya menghidupi kehendak Bapa dalam hidup kita. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di negara luar ya, di negara Asia. Beliau punya gereja yang sangat besar. Gereja yang dikenal internasional. Gembalanya ini sampai diundang bicara di conference internasional. Dan kemudian suatu hari gembalanya ini terkena kasus. Lalu dia dipenjara. Dan di dalam penjara dia sangatlah terpuruk. Dan dia menyaksikan bahwa dia berada di tempat terendah, titik terendah dalam hidupnya. Dan dia sangat stres sekali. Dipermalukan, merasa jatuh, dihina dan ditinggalkan. Dan dia mulai komplain sama Tuhan di dalam penjara. Dia berkata, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Dan dia sungguh-sungguh lakukan itu di penjara. Aku menyembuhkan orang sakit. Aku khotbah banyak orang bertobat. Aku sudah melayani engkau dari muda. Aku sudah mengembalakan ribuan jiwa. Dia sebut segala apa yang dia buat Tuhan. Tapi dia bilang, dia dengar Tuhan bicara sama dia. Aku tidak mengenal kamu. Dia bilang gini, Tuhan bicara sama dia. Kamu tidak sungguh-sungguh mengenal aku. You don't really know me. Waktu saya dengar kesaksian ini, saya terhenyak dan terdiam. Saya berpikir, Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita orang Kristen, kita pikir kita udah sateduh ya. Kita pikir kita udah ngalamin Roh Kudus ya. Di gereja kalau nyembah berasa jamahan-jamahan gitu ya. Bulu kuduk berdiri dan sebagainya gitu kan. Kita pikir wah kita dengar suara Tuhan. Kita dipimpin Tuhan, kita disertai, diberkati Tuhan. Usaha kita maju, kita kaya katakan. Semualah yang Anda bisa punya alasan. Gue yakin gue dikenal Tuhan gitu ya. Dipakai Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada hamba Tuhan ini,
kamu tidak sungguh-sungguh mengenal aku. You don't really know me. Saya diam dengar itu dan saya renungkan. Yuk sama-sama renungin yuk. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Bapa dalam hidup kita? Kita tahu dia karena dia Tuhan. Tapi Anda tahu maksud saya. Orang bisa ditanya, kamu pernah dengar Ibu Heni Kristianus? Oh, saya tahu. Kamu kenal dia? Belum tentu. Bisa paham ya? Kita tahu Tuhan. Tapi apakah Tuhan kita sungguh-sungguh mengenal dia dan seperti dia mengenal kita? Dan salah satu hal yang menjadi tanda orang mengenal Tuhan adalah orang mengerti kehendaknya dan melakukannya. Yang mengerti katakan amin. Terlepas dari semua kesibukan kita dalam bekerja, bangun usaha, bangun karir, bangun hidup, cari uang dan lain sebagainya. Kita perlu punya waktu tenang untuk merenung. Apa sih yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Especially kalau Anda sudah berada di titik di mana Anda gak butuh apa-apa lagi. You have everything you want. You've got everything you've wanted. Anda sudah memperoleh semua yang Anda inginkan. Anda sudah berada di satu titik di mana sebenarnya Tuhan udah kasih semua yang Anda mau. Ask yourself this question. Tanya pada dirimu sendiri. What is it really He wants? Apa yang sebenarnya Tuhan mau dari hidup saya? Karena Yesus bilang, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pengenalan akan Tuhan sangatlah penting. Dikenal Tuhan sangatlah penting. Jangan sampai kita pikir kita udah rajin nabur, kita pelayanan, kita dipakai Tuhan. Tapi ketika kita berdiri di tahta pengadilan Tuhan dan dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wow, saya rasa gak ada pengalaman yang lebih menyedihkan daripada itu. Amen. Hari ini apakah Anda sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan dan mengerti kehendaknya? Mari kita belajar dari Yesus. Mendahulukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara di mana Tuhan menjadi raja dalam hidup kita. Dan kehendaknya menjadi absolut dalam hidup kita. Kehendak Allah menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Yesus mengajarkan bahwa kita harus mendahulukan kehendak Bapa di atas semua kebutuhan kita. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Kita baca sama-sama. 321. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengar baik, kalau saya bisa bahasakan sehari-hari. Lu jangan pusing lu mau makan apa. Lu jangan pusing lu mau minum apa. Jangan pusing lu mau pakai apa. Jangan kayak orang gak kenal Tuhan. Tuhan tahu yang kita butuh. Tapi dengar nih. Tetapi carilah dahulu. Berhenti. Tuhan tahu kita butuh hidup. Tuhan tahu kita butuh duit. Tuhan tahu kita butuh sehat. Tuhan tahu kita mau hidup bahagia. Tuhan tahu kita mau nikah. Banyak yang jomblo resah. Tapi dengar, tetapi carilah dahulu. 3 kalimat ini membuat kita paham. Above everything you needed. Above everything you wanted. God's will be done. Kehendaknya harus yang utama dalam hidupmu. Amen. Tetapi carilah dahulu. Katakan sama-sama. Tetapi carilah dahulu. Penting gak? Lebih penting gak? Dari semua yang kita butuhkan? Kerajaan Allah. Artinya kehendaknya. Yang kedua, kebenarannya. Wow. Kehendak Allah dan kebenaran firman-Nya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tadi pagi saya saksikan bagaimana ayat ini
menjadi rema dalam hidup kami. Ketika saya dan suami memutuskan untuk menomorduakan keinginan dan kepentingan kami dan mendahulukan keinginan dan kepentingan Tuhan dalam hidup kami. Kami memutuskan untuk taat, meninggalkan kenyamanan hidup di Australia, pulang kembali ke Indonesia dan menjawab kerinduan hati Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang miskin di Indonesia, melahirkan 1000 pemimpin bagi bangsa Indonesia. Dan lihat, dengar baik, kami harus meninggalkan kenyamanan. Yang Anda lihat hari ini adalah buah yang kami tabur 18 tahun lalu. Lama gak 18 tahun? Orang cuma lihat hasil. Orang gak lihat taburannya, air matanya, susah payahnya, sengsaranya. Tadi pagi saya cerita bagaimana kami melewati hinaan demi hinaan. Kesusahan demi kesusahan. Kami memiskinkan diri sendiri dan pulang ke Indonesia. Keluarga gak ada yang bantu. Karena semua merasa kami bodoh. Tapi kita pelayanan tuh mulai dari bawah. Masuk ke pelosok-pelosok. Punya duit dikit terbang ke Papua. Punya duit dikit terbang ke Mentawai. Mama saya kasih saya duit aja saya cemplungin ke yayasan. Buat bantuin masyarakat di pegunungan. Tak beliin sembako semua. Mama saya bilang, kamu kalau dikasih duit apa-apa tuh jangan kasih orang. Saya gak bisa. Justru saya dapat rema. Kenapa Tuhan pilih saya dan izinkan saya hari ini nolong banyak orang miskin. Soalnya saya gak pernah nahan-nahan berkat Tuhan buat orang. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saya salurkan. Duit sendiri aja disalurkan apalagi duit Tuhan. Amen. Saya bersyukur. Anda harus tahu. Kami yang tadinya dihina-hina. Dicerca-cerca. Ngapain kamu pelayanan orang miskin, bantuin anak-anak NTT. Nih di Tangerang banyak orang susah, saya digituin. Kebanyakan yang saya temukan yang gak nolong paling banyak ngomong. Jujur aja, orang Kristen itu lebih banyak komentar daripada bantunya. Capek pelayanan orang miskin. Tahu kenapa? Pelayanan orang miskin di Indonesia ini dianggap tambahan. Orang lebih seneng nabur ke gereja. Pancingan lah lebih cepat balik. Daripada nolong orang miskin. Bahkan ada yang gak percaya. Ibu Heni benar ke pedalaman. Bantu orang-orang susah. Zaman dulu gak ada sosial media saudara. Gak ada IG, gak ada TikTok. Gak ada WhatsApp. Bagaimana membuktikan kami benar-benar bantu orang-orang miskin di pedalaman? Aduh susah sekali. Aduh Tuhan Yesus. Kalau ingat masa-masa susah, saya ingat gini. Ada kemurahan dan kemurahan Tuhan yang menghibur saya. Sehingga waktu itu susah sekali kok rasanya gak susah gitu loh. Bisa sukacita, melayani aja. Hari ini Anda pikir wah dia udah ngetop. Saya gak pernah mengetop-ngetopin diri sendiri. Gak pernah beli-beli follower. Orang udah pasang khotbah-khotbah saya di YouTube sebelum saya sendiri punya YouTube. Orang udah upload khotbah saya di TikTok sebelum saya punya TikTok. Bahkan sejujurnya akun TikTok dan Facebook saya bukan saya yang pegang. Saya aja gak tahu passwordnya. Benar. Siapa yang pegang? Saya juga gak tahu. Tapi Tuhan itu memberikan kemurahannya. Dan memberikan anugerah demi anugerah dalam hidup kami. Orang-orang yang dulu menghina kami. Hari ini Tuhan mempermuliakan kami di depan mata mereka. Kami saksikan sendiri betapa Tuhan sangat baik. Firman Tuhan ini jadi rema. Waktu kamu mendahulukan kepentingan Tuhan. Mengejar apa yang jadi kehendaknya dalam hidupmu. Semuanya ditambahkan. Amen. Haleluya. Orang kan selalu komentar kalau kita diberkati. Lagi kita susah gak nolong kita. Bener gak? Udah jangan dengerin. Saya ngambil prinsip. Firman Tuhan terbukti. Siapa yang menabur banyak menuai banyak. Haleluya. Amen. Mari belajar mengerti bahwa Tuhan punya kehendak dalam hidupmu. Kamu harus kejar itu.
Di atas semua kepentinganmu, di atas semua kebutuhanmu. Jangan kejar kaya, kejar Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Bapa akan dekat dengan kasih karunia-Nya. Kalau anakmu nurut sama kamu, kamu sayang enggak? Kalau anakmu tuh nurut sama kamu, kamu juga pengen nyenengin dia, bener gak? Sama Tuhan juga gitu. Mungkin Tuhan kasihan sama saya, sama Jojo. Pendeta pedalaman jualan kaos. Jadi sekarang dikasih ke luar negeri. Gratis lagi, haleluya. Berangkatin hamba-hamba Tuhan lagi. Anak-anak pedalaman lagi. Saya tuh ngimpi apa hari ini bisa ke Israel, saudara? Ngimpi dari mana bisa ke Amerika? Sekarang bolak-balik gereja Amerika mau ngundang saya khotbah, saya tolak-tolakin, songong gak tuh? Karena saya gak kejar duit. Saya kejar apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Tuhan mau saya mengembalakan. Tuhan mau saya memuridkan. PK dolar, bye-bye gak apa-apa. Yang penting saya melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita belajar mengenal kehendak Bapa. Tahukah Anda bahwa kehendak Bapa bagi dunia ini adalah Dia tidak mau seorang pun binasa. Bapa sangat mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya apa? Sama-sama. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini tujuan Tuhan. Ini tujuan Tuhan. Kenapa alasan Kristus datang ke dunia? Dia tidak mau seorang pun binasa. Tetapi Dia mau semua orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Dengar baik. Dia bilang ini dengan jelas banget. Yesus berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ketahuilah Bapa tidak mau seorang pun binasa. Yohanes 6 ayat 40. Yesus berkata begini, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lagi dalam Matius 18 perumpamaan tentang domba yang hilang. Yesus berkata dalam ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Berkali-kali dalam pengajarannya Yesus berkata, Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Tuhan tidak mau seorang domba hilang. Tuhan tidak mau seorang anak-anak ini hilang. Kerinduan Tuhan, semua orang diselamatkan. Tahukah Anda dalam Lukas 15 ayat yang ke-7, Yesus berkata begini, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang yang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Waktu Anda bisa menolong orang untuk berhenti berbuat dosa, mengajak mereka untuk bertobat sungguh-sungguh, berbalik kepada Allah, dikatakan sorga bersukacita. Mari menangkan teman-teman dan keluarga kita. Kita nggak boleh diem aja dan melihat mereka binasa. Berdoalah buat keselamatan jiwa mereka. Dan jangan sungkan untuk menegur, menasehati teman, saudara, orang tua, pasangan kita yang hidup dalam dosa. Anda kalau diam aja, Anda mencelakakan mereka. Kalau Anda cuek, gak peduli, sungkan, malu, saya kasih tahu, Anda membiarkan mereka binasa. Kita harus berdoa supaya Tuhan menyelamatkan jiwa mereka. Tapi mulut kita juga harus menasehati mereka untuk kembali ke jalan Allah. Kita harus memberitakan Injil keselamatan kepada teman-teman keluarga kita. Yakobus 5 ayat 20 kita baca sama-sama. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara dengar, Anda pasti punya teman-teman yang hidup dalam dosa. Anda pasti punya teman-teman yang mungkin bisnisnya gak legal. Di luar dia punya simpanan.
Bukan cuma duit, tapi wewek gombel. Anda pasti punya teman-teman yang Anda tahu dia ngedrak. Hidupnya kacau. Dengar, jangan diam saja. Anda bilang gini, Bu Heni kita gak mau kepo urusin orang lain. Tahukah Anda ini kehendak Allah supaya tidak ada seorang pun binasa. Supaya mereka tidak binasa, kita harus menyelamatkan mereka dari maut. Gimana caranya? Ajak mereka berbalik dari jalan mereka yang sesat. Kalau ada temanmu yang mulai meninggalkan iman, jauh sama Tuhan, kamu harus dekati. Kamu harus bilang kenapa kamu jadi telinga buat mereka. Cerita tentang masalah keluarganya, dengarkan, kasih nasihat, kuatkan, berdoa buat mereka. Kita masing-masing punya tanggung jawab untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Allah. Jangan diam aja. Kekristenan bukan bicara hari Minggu aja ke gereja. Tapi bagaimana kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Orang percaya kita harus memberitakan tentang Injil pertobatan dan keselamatan di dalam Kristus. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus cerita bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Cara memenangkan jiwa yang paling efektif adalah lewat hubungan. Orang yang kenal sama kita, yang percaya sama kita, pasti mau dengerin kita. Anda tahu bagaimana seorang Pastor Jojo dimenangkan untuk Tuhan? Pernah dengar kesaksiannya? Seorang teman waktu SMP melihat Jojo ini butuh dibantu dalam pelajaran matematika. Jadi anak Pacinko ini yang suka kebut-kebutan di Kemayoran Hayamuruk, tiap hari Sabtu malam diajakin ke gereja. Dia gak mau. Jadi sama temennya ini namanya Dwi. Saya percaya Dwi doain Jojo. Didoain sambil diajarin matematika. Jojo diajak ke gereja, banyak alasan. Gak mau. Tiap minggu kebut-kebutan. Suatu hari roh Tuhan bekerja. Dia lagi duduk di motornya. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan dia sama si Dwi yang ngajak ke gereja. Tadinya mau kebut-kebutan gak jadi saudara. Langsung putar balik pergi ke gereja. Gerejanya di Gunung Sahari. Dia datang ke gereja, yang khotbah bule saudara. Kalau saya jadi Dwi, saya pasti khawatir. Waduh, udah gue injilin bolak-balik, sekalinya dia beneran ke gereja yang khotbah bule. Dia kagak ngerti gimana diinjilin gitu kan. Tapi roh Allah luar biasa. Yang khotbah bule, waktu altar call suruh maju ke depan, dia maju. Duduk paling belakang bisa maju. Dia juga bingung kenapa dia maju katanya. Tapi begitu dia maju, ditumpangin tangan. Gak tahu, pasti gue yakin lu gak ngerti Jo. Soalnya dia ngomong bahasa Inggris, masih SMP kan? Pasti gak ngerti, tapi dia bertobat. Dia dijamah Roh Kudus. Suamiku yang tergantang sedunia saat itu masih culun. Pasti nangis meler-meler. Lalu bertobat sungguh-sungguh. Dan sejak hari itu hidupnya berubah. Menjadi sangat cinta Tuhan dan sangat militan. Jojo punya karunia api Roh Kudus di dalam hidupnya. Yang tidak pernah padam untuk Tuhan. Kalau Anda lihat suami saya, orang yang gak tahu capek. Yang pernah ikut tur ke Israel sama suamiku, pasti bilang iya. Gak ada capeknya. Wajah selalu sukacita. Selalu ceria. Biarpun peserta macam-macam yang marah istrinya, dia tetap bahagia. Suami saya tuh ramah dan super gitu. Saya lihat betapa roh Allah bekerja dalam hidupnya dan mengubahkan dia. Saudara, penginjilan yang sangat sederhana. Seorang teman yang menolong dia ngajar matematika. Anda kalau mau nginjilin orang, mau menangin keluargamu, nomor satu, hidupmu harus jadi berkat buat dia. Anda mau jadi saksi Kristus, pastikan hidupmu jadi berkat dulu bagi orang lain. Anda enggak bisa nginjil orang lain, suruh mereka bertobat. Kalau dia lihat kamu juga masih ngobat. Anda mau ngajarin orang untuk kenal Tuhan. Dia bilang gini,
Hidup gua aja lebih baik dari lu, bro. Kalau Anda ingin memenangkan jiwa, pertama Anda harus berdoa buat jiwanya supaya Tuhan menyelamatkan. Yang kedua, Anda harus jadi sahabat buat dia, yang menolong dia, jadi berkat untuk hidupnya. Yang ketiga, Anda harus peduli, jiwanya harus selamat. Anda harus berani menegur dia akan kesalahannya. Kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan dalam Matius 18 bahwa kita harus menegur sesama yang berbuat dosa. Matius 18 ayat 15 dikatakan gini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Baca baik-baik, apabila saudaramu berbuat dosa. Jadi Anda jangan negor-negor tetangga. Jangan negor orang yang Anda tidak kenal. Koreksi hanya bisa diberikan ketika kita punya relasi. Do not give correction without relation. Anda tidak kenal protes-protes hidup orang, Anda bisa di kick. Kalau kita negur tuh karena kasih. Bukan karena menghakimi, katakan amin. Kita negur tuh ada tujuannya. Contoh, anak kita tidak belajar sungguh-sungguh. Kita menegur dengan kasih. Kenapa? Kita tidak mau dia gagal. Anak kita nggak mandi sampai jam 1 pagi. Kita bilang, kamu jangan mandi malam-malam, nanti masuk angin. Kita menegur karena peduli, karena kasih. Yesus ngajarin kita, tegurlah saudaramu yang berbuat dosa. Cara negurnya pun ada. Di bawah 4 mata, artinya give correction in private. Tegur di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah membawanya kembali. Kebanyakan kita lihat orang salah. Bukannya kita tegur, kita omongin. Itu keliru. Kita gosipin. Harusnya kalau kita peduli sama orang, kita tegur mereka. Yesus berkata, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah membawanya kembali. Kita gak boleh diem aja lihat orang lain jalan menuju neraka. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa dari api neraka. Yudas 1 ayat 22. Baca sama-sama, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita nggak boleh benci orang berdosa, yang kita benci perbuatan dosanya. Katakan amin. Waktu kita lihat orang berdosa, kita jangan benci orangnya. Harusnya kita membenci perbuatannya. Dalam pemberitaan Injil, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita nggak boleh merasa paling benar. Cara kita memberitakan tentang Kristus, dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Rasul Paulus berkata gini, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Lihat ini. Waktu kita mau nginjilin orang, kita mau bawa orang kenal Tuhan, kita mau kasih tahu, kamu tuh butuh Tuhan. Kamu gak bisa hidup kayak gini terus. Cuma Tuhan yang bisa memulihkan kamu. Kita ngomong tuh jangan dengan nada seolah-olah kita paling benar, kita paling suci. Kalau Anda bilang gini, hati-hati kamu pemburit, nanti kamu masuk neraka, kata firman Tuhan. Loh, itu menghakimi. Kalau Anda peduli sama orang, Anda harusnya bilang gini, saya tahu kamu gak bisa milih lahir seperti apa. Tapi kamu harus tahu bahwa Tuhan juga cinta sama kamu. Tuhan punya rencana buat kamu. Tahu gak yang paling menyenangkan itu adalah ketika kita bisa cerita sama orang tanpa dihakimi. You need to make comfort. Orang merasa nyaman ngomong sama kamu tentang dosa-dosa mereka. Adakah orang-orang yang bisa cerita tentang dosa mereka sama Anda? Kalau ada berarti Anda orang yang hebat. Anda bisa memberikan rasa nyaman buat orang. Ketika saya duduk dengan anak-anak muda, entah bagaimana mereka bisa cerita apa aja sama saya.
Mereka bisa bercerita, Ci, aku sebenarnya gay. Ci, aku tuh gak bisa suka sama perempuan, gimana ya Ci? Bisa cerita aja nyaman gitu sama saya. Dan saya cuma tersenyum dan bilang gini, ya saya berdoa suatu hari kamu bisa jatuh cinta sama perempuan. Kalau kamu gak bisa, lebih baik kamu gak usah nikah. Karena tujuan hidup bukanlah menikah. Tujuan hidup kita adalah menghidupi kehendak Allah. Kalau kehendak Allah buat kamu tidak menikah, so be it. Gak usah nikah. Lebih baik, kata Yesus begini, kalau matamu berbuat dosa, cungkil aja. Daripada satu tubuhmu masuk neraka, lebih baik satu aja dibuang. Artinya gini, daripada kamu mengikuti hawa nafsu dan kamu binasa, lebih baik gak usah ikuti. Supaya kamu diterima di kerajaan kekal. Amen. Mari terus menolong orang-orang di sekitar kita. Supaya mereka berhenti berbuat dosa dan berbalik kepada Allah. Sekalipun orang tuh jahat sama kita, kita tetap harus berdoa buat keselamatan jiwanya. Jangan sampai karena orang itu salah sama kita, wah kita syukurin, bagus. Satu hari saya mendengar kabar bahwa orang yang pernah jahat sama saya ngalami masalah rumah tangga. Suaminya selingkuh, istrinya masukin koran. Rame satu kota besar. Nah, mereka pernah berbuat salah sama saya. Saat itu juga Roh Tuhan berbicara sama saya dalam Amsal 24 ayat 17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Saya kasih tahu, sekalipun orang menabur kejahatan, mereka pasti akan menuainya, tapi itu bukan urusan kita. Saya tahu ada firman Tuhan yang berkata dalam Amsal 26 ayat 27, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Ayub 4 ayat 8 berkata, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Itu urusan Tuhan. Bagian kita gak boleh bersukacita lihat musuh kita jatuh. Supaya Tuhan tidak memalingkan mukanya dan melihat kita jahat. Jangan nyukurin orang lagi susah. Jangan suka nyukurin orang lagi kena musibah. Biarpun orang itu pernah nyakitin kamu. Biarpun orang itu pernah berbuat jahat sama kamu. Kamu harus berdoa buat musuhmu, kata Yesus. Berdoa supaya Tuhan menyelamatkan jiwanya. Saudara tahu, waktu firman Tuhan ini datang sama saya, Tuhan langsung ingetin saya tentang anak-anaknya. Tuhan ingetin mereka dan tiba-tiba saya sedih sekali. Saya langsung berdoa buat keluarga ini, saya bersyafaat buat mereka. Tuhan, Engkau sanggup pulihkan rumah tangga mereka. Engkau sanggup tolong mereka untuk melewati masa-masa sulit ini. Engkau sanggup menolong anak-anaknya supaya mereka jangan mendapat malu, Tuhan. Tolong anak-anaknya. Berkati anak-anaknya. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup. Bukannya nyukurin atau senang mendengar kabar buruk ini. Kendati mereka sangat menghina saya dulu. Sangat melukai saya. Dan bahkan secara fisik melempar saya di masa lalu. Karena mereka kaya dan saya cuma full timer gereja. Tapi Tuhan membuat saya mengampuni mereka dan berdoa buat mereka. Dan apa yang terjadi? Hari ini Tuhan pakai saya jadi seorang hamba Tuhan yang diundang ke gereja-gereja besar. Dan salah satunya, waktu itu saya khotbah, masih khotbah keliling dulu. Saya khotbah di gereja di mana keluarga ini beribadah. Bisa dibayangkan, mereka donatur gereja itu dan mereka duduk paling depan. Tepat di depan saya ketika saya berkhotbah. Bayangkan, kalau saya jahat sama mereka, hari itu saya berdiri sebagai hamba Tuhan.
saya akan malu sama mereka. Tapi karena saya tidak balas kejahatan mereka dengan kejahatan, tapi saya membalasnya dengan doa. Hari itu saya berdiri di hadapan mereka dengan sebuah wibawa seorang hamba Allah. Amen. Orang yang pernah mereka pandang rendah, orang yang pernah mereka sakiti, orang yang pernah mereka hina, hari itu dipermuliakan Tuhan di hadapan mereka. Saya kasih tahu, Tuhan mau kamu jadi berkat. Amen. Berdoalah buat musuh-musuhmu. Mungkin orang tuamu menyakiti kamu. Berdoa buat mereka. Saya akhiri. Anda tahu, saya berdoa syafaat buat keluarga saya. Waktu saya kenal Tuhan pertama kali, tahun 94. Saya tidak pernah berhenti berdoa untuk orang tua saya. Tidak pernah berhenti berdoa buat Koko dan adik saya. Mereka waktu itu belum kenal Tuhan. Setiap malam, waktu di Australia, di saat saya tidak tahu mama saya tinggal di mana, nomor teleponnya berapa, adik saya di mana, papa saya di mana, saya tidak tahu. Saya berdoa buat mereka setiap malam. Tuhan selamatkan keluarga saya. Jamah papa mama saya, jamah adik saya, jamah Koko saya. Saya berdoa buat mereka. Saya klaim firman Tuhan. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Saya doa terus buat mereka. You know what? Satu-satu diselamatkan. Koko saya tiba-tiba lahir baru. Tiba-tiba mama saya out of nowhere telepon saya malam-malam. Nangis dan minta maaf. Tiba-tiba adik saya yang hidupnya bukan abu-abu, hitam. Berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Papa saya yang gak pernah ketemu, udah gak tahu berapa lama. Tiba-tiba saya ajak pergi ke gereja. Waktu itu saya kadang-kadang kalau gak khotbah saya ajak ke gereja. Di tengah-tengah pujian penyembahan lagu praise. Dia menangis terus, dia menangis gak berhenti. Dia sampai bilang gini, Papa bingung nih kenapa Papa nangis terus. Tapi saya tahu Roh Kudus sudah bekerja menjamah hatinya. Haleluya. Saya ingin ingatkan, kerinduan Bapa bagi kita adalah tidak ada seorang pun binasa. Pedulikah sama keluargamu? Pedulikah sama teman-temanmu yang belum kenal Tuhan hari ini? Kamu tidak boleh diam saja. Karena kerinduan Bapa dalam hidupmu adalah engkau menyelamatkan jiwa-jiwa. Pejamkan matamu. Mari ambil waktu berdoa. Buat wajah-wajah yang kamu ingat. Berdoa. Buat orang-orang yang Tuhan taruh di hatimu. Berdoa buat mereka. Tuhan selamatkan jiwa mereka. Selamatkan jiwa mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Selamatkan mereka. Pulihkan mereka Tuhan. Tuhan selamatkan. Jangan biarkan mereka binasa. Mari ingat wajah musuh-musuhmu. Orang-orang yang pernah menghina kamu. Orang-orang yang merendahkan kamu, menyakiti kamu. Berdoa buat mereka. Mari lepaskan doa. Doakan mereka. Kami minta hujan pertobatan. Roh Kudus menjamah hati mereka. Roh Kudus melembutkan hati mereka. Tuhan, berikan roh pengenalan akan Engkau dalam hidup mereka. Kami mau patahkan penolakan pengenalan akan Kristus. Berdoa Tuhan mereka boleh kenal Tuhan. Roh Kudus jamah mereka saat ini. Dimanapun mereka berada, Roh-Mu bekerja menjamah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Katakan aku percaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Pakai kami jadi saksi-saksi-Mu Yesus. Pakai kami jadi orang-orang yang menjawab kerinduan Bapa. Bahwa tidak ada seorang pun binasa. Tapi semua orang berbalik kepada Allah. Dan mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Juru selamat kami yang hidup. Allah penebus yang kudus. Terima kasih Tuhan. Pakailah setiap kami. Yang rindu dipakai Tuhan sama-sama katakan.